warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita mulai pertemuan ya. Ini sudah 2 pertemuan terakhir, jadi kita tinggal 1 pertemuan terakhir. Terima kasih teman-teman yang sudah join meskipun berat ya di waktu-waktu liburan, tapi memang sebenarnya di saat ini di pandemi era online seperti ini kita nggak ada hari libur ya. Di mana aja kerja itu bisa dibawa. Jadi nggak ada holiday ya, sambil holiday sambil kerja itu paling banyak ya. Baik, insya Allah materi kali ini tidak banyak ya, karena sebenarnya separuh dari bab yang kemarin. Dan ini nanti yang materi terakhir itu sebenarnya juga nggak ingin kita sampaikan semua, karena karena materi yang setelahnya ini sebenarnya nggak terlalu kita proyeksikan sih, tapi insya Allah bisa bermanfaat lah tentang basic tool of finance, jadi keuangan secara dasarnya. Jadi kalian menariknya materi yang kedepannya besok, walaupun mungkin bisa jadi bagian dari UAS ataupun tidak ya. Namun yang penting adalah kalian tahu tentang bagaimana tabel anuitas itu, sedikit lah ya. Itu walaupun itu sebenarnya basis dari sistem bunga ya, tapi kalau kita pahami maka kita tahu, bahkan mungkin dari banyak lembaga keuangan Islam pun masih berpatokan penghitungan anuitas itu masih ada. Cuma apakah sama dengan konvensional? Tentunya ada bedanya gitu ya. Baik, saya share screen dulu. Ini tentang saving, investment, and financial system. Ya, jadi ini kemarin materi kita, cuma kita sekarang lebih fokus ke financial systemnya. Kemarin kita sudah menyampaikan tentang pentingnya tabungan, investment, terutama membedakan antara tabungan nasional dan tabungan publik ya, di mana perbedaannya adalah ada unsur pajak di situ. Dan bagaimana pemerintah itu harus benar-benar bertanggung jawab. Jadi kalian nanti kalaupun jadi anggota DPR ataupun pengamat ekonomi, kalian bisa sampaikan dari sisi-sisi itu ya. Kayak kemarin itu ya kayak misalnya ya kemarin berita baik ya, pertanyaannya ya nanti saya bisa lah, oke. Ya enggak apa. Saya bisa ini. Kayak contoh ini, maksudnya share screen-nya sudah ini ya, udah tampil ya. Oke, saya besarkan. Nah, contoh itu kita sudah record juga ya. Oh, masih record ya. Nah, jadi contoh adalah berita tentang pemerintahan Jokowi dan Menteri Keuangannya Sri Mulyani ini, dia pertama kali mencapai target pengumpulan pajak 100%. Ya, pasti kita diapresiasi, sampai presiden itu memberikan bonus bagi semua pegawai di Kementerian Keuangan ya, ada tunjangan-tunjangan. Nah, namun kalian kalau sebagai pengamat ekonomi, kalian nggak kurang peluru untuk bisa melihat sisi apa yang harus bisa dikembangkan oleh Pak Jokowi dan pemerintahannya. Di antaranya adalah dari sisi apakah anggaran kita defisit atau belum, itu belum dijawab, ya kan? Yang jelas yang disampaikan program positifnya aja ya, mungkin biasanya sih gitu. Ya, kalian semua pemerintah ataupun manapun kadang-kadang ataupun sebagai lembaga keuangan yang basisnya adalah kepercayaan, itu biasanya menampilkan yang bagus-bagus dan yang buruk-buruk itu disimpan, atau gimana ceritanya biar nggak ketahuan gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi itu yang contoh, karena setahu saya anggaran kayaknya pasti defisit lagi. Defisit itu artinya pengeluaran pemerintah itu lebih banyak dibandingkan pemasukan. Besar pasak dari pasar tiang. Pak, gimana kok negara kita ternyata ya bisa membiayai sana sini, yaitu lewat investasi atau
sumber pendanaan lain, diantaranya adalah hutang. Nah itu nanti maka itu ada di poin diskusi itu, di poin diskusi saya di pertemuan 13 ya tentang menyikapi Sri Mulyani yang intinya kalau butuh duit ya utang gitu ya. Dan ini menarik. Apakah kita selamanya harus menghutang? Apakah ada sisi baik atau buruknya? Nah, itu sebenarnya udah ada debat panjang di situ. Jadi sebenarnya hutang itu buah si malakama kalau menurut saya. Bisa berujung baik, bisa berujung buruk juga gitu ya. Ketika orang berhutang kemudian dia termotivasi karena hutangnya itu adalah harus dia bayar, kemudian dia kerja keras untuk melunasinya, maka itu pas kalau dia kerjanya bagus dan hasilnya bagus, itu akan menolong ternyata. Tapi kalau ternyata dia hutang dan hutangnya itu cicilannya lebih besar daripada hasil dari dia berhutang, maka yang terjadi adalah dia akan menutup lubang utang dengan lubang yang lain atau bahkan menjual aset-aset yang berharga. Nah, itu yang menjadi apa namanya PR ya. Apa namanya sehingga kita harus berhati-hati berhutang. Nah, itu ada di apa namanya di poin diskusi. Nah, kemarin saya sudah ngoreksi UTS sampai kelas B ya, tapi belum ada beberapa orang yang belum. Kelas C insya Allah moga-moga minggu ini atau tidak lebih dari 2 minggu lah saya tuntaskan, tapi nanti saya sampaikan nilai-nilai yang sangat kurang ya kemarin saya sampaikan di kelas A itu mohon diperhatikan. Dan mohon soal-soal yang berbentuk ilustrasi dan argumentasi jangan copy paste. Itu kalau ketahuan akan kita apa namanya nolkan poinnya gitu ya. Coba lebih kreatif lagi menjawab. Jangan kalimatnya sama persis itu apa namanya sangat tidak kreatif ya. Jadi kalian harus apa namanya kreatif untuk membangun ilustrasi, jawaban-jawaban yang sebenarnya nggak ada jawaban A sampai saklek gitu ya. Walaupun ada teori, tapi kalian harus menjawabnya dengan kreativitas masing-masing. Baik, oke, baik. Kita kemudian, nah ini kita sudah ini kemarin sudah kita jelaskan, kita sudah jelaskan poin-poin ini. Private saving sudah lah. Nih, kita sekarang bahas di sini. Nah ini ya, ini tentang perbedaan. Sebentar, saya coba kemarin sebagai penyambung dulu. Kemarin saya di poin akhir itu menjelaskan tentang tabungan dan juga investasi. Ya ini menarik. Ada orang yang membedakan. Ada kita itu sulit membedakan antara investasi dengan tabungan. Bagi orang-orang pengusaha sebenarnya kalau cuma nabung di bank itu belum bisa dibilang investasi. Meskipun kalian ketika nabung di bank pasti kan ada tambahannya ya. Ya paling berapa sih? 2%, 3%, kalaupun lembaga keuangan yang paling besar pun itu antara maksimal 20%, ya antara 15 sampai 20%. Bagi orang-orang terutama galangan pengusaha itu bukanlah hal yang menarik. Pengusaha itu bisa menjadikan satu modal itu untungnya itu lebih dari itu. Ya, kalangan pengusaha ya. Jadi kalau kalian beli 10 juta, dia bisa jadikan 10 juta itu menjadi 15 juta. Ya, karena dioperasikan ya, dia bisniskan apa. Kayak sama ketika kalian ya, misalnya keuntungan dari jualan biasanya industri makanan itu bahkan hampir 100% ya. Misalnya contoh ya gerobak bakso misalnya. Modal berapa sih gerobak dan sebagainya misalnya rata-rata setiap hari 300.000. Tapi tiap harinya dia bisa ngantongi 1 juta. Nah, itu kan berapa selisihnya yang ternyata bisa menjadi keuntungan. Nah, jadi ada beberapa kalau dalam buku itu membedakan. Kalau yang dia masih nyangkut di dalam bentuk tabungan, artinya mempercayakan kepada lembaga keuangan itu belum bisa dibilang investasi. Ya. Contoh, tapi beberapa orang sudah menggolongkan itu sebagai investasi, ya, karena yang penting tidak disimpan di bantal gitu ya. Contoh membelikan surat berharga tadi, obligasi, kemudian ada deposito, itu kan lebih tinggi ya. Kalau tadi ya sekitar misalnya corporate bonds itu rata-rata ya sekitar hampir ya kalau sukuk itu rata-rata 7 sampai 8%.
Ya, kemudian itu aman sih, ini yang aman ya. Kalau yang lembaga keuangan kayak koperasi itu lebih tinggi, cuma lebih resiko juga kan, banyak juga koperasi yang kemudian tutup ya. Apa namanya, biasanya koperasi menawarkan 10 sampai 15% ya. Tapi kalian harus hati-hati, jangan sampai percaya apabila itu lebih dari 20%. Itu pasti bisnis bodong. Berapa banyak orang itu tergiur dengan keuntungan yang sangat banyak. Ya, saya harap tuh anak-anak HES bisa sensitif itu. Ini kok ada lembaga keuangan nggak dijelasin usaha apa, tapi dia ngomong kalau kita naruh di sana nanti dikasih apa namanya keuntungan sebesar 30%. Nah, itu kalian harus hati-hati, curiga itu bohong. Bahkan pasar modal saham pun itu hanya menawarkan 20%. Ya, jadi kalian jangan percaya itu, cegah untuk investasi di situ, investasi ke hal-hal yang aman. Sedikit lebih aman, lebih menguntungkan bagi orang-orang yang sibuk gitu ya, dibandingkan dengan apa namanya yang suka gambling atau suka berjudi gitu ya. Nah, kemudian atau deposito ataupun membeli ini saham ataupun reksadana. Nah, ini memang paling besar ini, tapi lebih berisiko juga, 10 sampai 15% lah. Ya, kemudian apa namanya, mereka kemudian mengakumulasi ya di tabungan mereka, mencekking oh ada tambahan berapa. Itu masih mending. Nah, tapi definisi investment ini lebih apa namanya, intinya adalah sesuatu yang kita produktifkan. Jadi sesuatu yang bahkan mungkin keluar dari zona nyaman gitu ya. Contoh ya, membangun pabrik baru misalnya. Dia harus mikir apa namanya, ya orang pasti berpikir modalnya dari mana. Ya, memang kita memanfaatkan apa namanya pinjaman dari lembaga keuangan. Tapi kalau memang bisnisnya sedang bagus-bagusnya ya, tapi memang sekarang beberapa bisnis kan agak anjlok ya karena pandemi ya. Saya kira juga bisnis otomotif terkena meskipun sudah mulai positif lagi, tapi kalau ada apa namanya kebijakan PSBB lagi, maka kemungkinan besar juga akan sulit gitu bagi industri otomotif. Mungkin yang paling aman adalah diantaranya makanan, itu paling survive ya. Kemudian apa namanya pariwisata pun sama. Sebenarnya sangat-sangat menjanjikan, tapi ya lagi-lagi kalau sedang pandemi harus berhati-hati. Nah, kemudian membeli peralatan komputer. Nah, ya sama. Kalau kalian bisa bekerja lebih baik dengan adanya komputer, kemudian sebelumnya kalian bekerja pakai tulisan manual, kemudian beli komputer, itu adalah investasi. Artinya apa? Itu bisa meningkatkan produktivitas. Ya kan? Dengan meningkatkan produktivitas itu berapa keuntungan yang akan datang? Nah, ini menarik. Lebih dibandingkan investasi tadi. Ya, tapi orang yang tahu adalah orang yang pengusaha tadi ya. Misalnya contoh dengan adanya komputer, omsetnya yang awalnya itu hanya 1 juta per bulan, itu mungkin bisa puluhan juta, 50 juta, berapa ratus persen itu dari ininya. Jadi apa namanya, itulah investasi. Kalian juga sama ketika misalnya kuliah ini berapa keluar uangnya gitu ya. Namun dengan demikian ada banyak keuntungan yang kemudian bisa diambil dengan cara berpikir yang berbeda, kemudian ijazah yang bisa menjadi salah satu apa namanya administrasi ya, syarat administrasi. Saya nggak ngomong kalau ijazah pasti terlihat kualitasnya, enggak, itu tergantung proses masing-masing. Jadi kalau kalian benar-benar kuliah mengerjakan soal mandiri, saya yakin ijazah itu mengatakan yang sebenarnya. Tapi kalau kadang-kadang yang banyak kan ijazahnya tinggi tapi nilai IPK bagus, tapi sayang memang prosesnya nggak baik. Yang di antara ujiannya banyak yang bukan jawaban aslinya, itu sulit. Maka saya suka berpedoman juga. Jadi ketika kalian apa namanya ngerjakan UTS UAS, jangan mencontek, jangan mengandalkan orang lain. Karena itu akan racun yang akan di kalian menjadi apa namanya kecanduan ya. Padahal nanti di dunia kalian sudah, ini bukan SMA lagi. Sekarang kalau SMA itu mungkin ini sudah tarafnya kalian setelah ini ya. 4 tahun kuliah ini adalah bekal kalian untuk menghadapi sisa hidup kalian. Kalaulah kalian 20-an tahun ya, berarti sisa hidup kalian misalnya kalaulah 60 tahun tuh 40 tahun. Nah, maka itu dimanfaatkan sebaik-baiknya, itu nasihat saya. Jadi apa namanya karena ketika di dunia usaha nanti, kalau masuk dunia kerja, nggak ada yang seperti itu copy paste tuh nggak ada.
kalian ditanya, yuk ada project ini kerjakan, saya mau hasilnya. Gitu bos bilang ya. Jadi kalau kita copy paste, mau copy paste di mana nggak ada. Problem solving itu. Nah, jadi kalau maka saya tekankan sekali lagi, jangan kemudian lari kepada copy paste, minta jawaban teman diganti namanya. Itu sangat-sangat meracuni mental kita dan masa depan kita. Ya, kadang-kadang malah saya lebih sering senang jawaban sendiri, tapi nggak usah nilai A nggak apa-apa, karena mental terbentuk gitu ya. Jadi bahkan saya ketika S1 tuh ada satu nilai saya yang tetap D. Itu saya biarkan, tapi saya tahu benar-benar prosesnya dan kenapa saya dapat nilai D saya tahu. Tapi itu benar-benar membuat kita mandiri gitu ya. Jadi kita nggak mudah untuk nggak usah belajar lah, minta ke teman. Nah, itu sangat-sangat racun. Di dunia usaha, dunia industri, dunia profesional, kalian yang akan menemukan seperti itu. Karena basisnya semuanya itu akan kembali diri kita masing-masing. Oke, kalian punya teman setia, teman akrab, tapi seberapa lama kalian sama mereka ya? Paling 4 tahun ini. Setelah 4 tahun mereka berkeluarga, mereka cari pekerjaan dan mungkin berada di tempat-tempat lain sebagainya. Jadi di situ kita benar-benar akan merasakan kita itu mengusahakan kesuksesan itu ya butuh perjuangan keras dari diri sendiri ya. Oke, kemudian rumah baru gitu itu juga investasi ya, karena bukan rumah yang ditinggali tapi rumah yang menjadi aset nantinya, itu bisa diperjualbelikan dan bisa dikontrakkan, itu investasi. Misalnya contoh beli rumah yang kedua, rumah yang pertama sudah kebeli, rumah yang kedua udah kebeli kita kontrakkan, misalnya penghasilan awalnya 5 juta, kemudian buat nyicil sekian tahun dipotong, akhirnya misalnya ya sudah lunas, akhirnya dia dapat tambahan setiap bulannya dari hasil kontrakannya tadi. Nah, misalnya seperti itu. Jadi itu investasi. Jadi ketika sudah masa pelunasan rumah yang kedua, berarti 10 atau mungkin 20 tahun ya. 20 tahun setelah itu gaji dia itu plus dengan hasil kontrakannya ataupun hasil sewa kontrakan, atau bahkan ketika dijual akan menghasilkan banyak ini. Nah, kita akan bahas tentang ini sebenarnya poinnya adalah loanable funds market. Jadi loanable itu adalah uang yang bisa diperpinjamkan di pasar keuangan, ya kan? Jadi ada gitu ya. Jadi kita biasanya ya inilah kadang-kadang. Maka tapi saya sebenarnya ya mendorong kalian, Pak, pilih jadi pengusaha atau pegawai, atau pegawai sekalian pengusaha atau pengusaha sekalian. Sebenarnya apa aja sih sebenarnya? Saya enggak ini. Kalau misalnya ada peluang menjadi pengusaha, kenapa tidak gitu ya? Cuma kadang-kadang banyak orang jadi pengusaha itu tidak tidak mau meningkatkan diri, nggak mau kerja keras, ya sama aja bohong gitu ya. Pasti usahanya akan mati dengan sendirinya. Tapi kalau kamu punya modal usaha keras, biasanya itu kalau lingkungan pendidikan, mereka tahu bagaimana harus meningkatkan usaha mereka. Ya, jangan hanya stuck begitu terus. Jangan cuma penghasilan demikian terus, bentuknya toko kelontong, kumuh seperti itu terus. Nggak ada kemajuan sama sekali atau tidak ada Nah, itu yang kita ini kan. Nah, jadi loanable ini adalah pasar uang yang bisa disaling dipinjamkan. Nah, ini kembali jadi hampir rata-rata ya. Jadi saya ajarkan satu aja tentang kemarin tentang masalah pasar permintaan dan pasar penawaran, bagaimana permintaan naik, permintaan turun, penawaran naik, penawaran turun, itu satu logika kurva ya, bisa dipakai kemanapun juga ya. Jadi kalian cukup mempelajari satu itu bisa insya Allah mempelajari kurva-kurva yang lain gitu ya. Intinya gak menurun naik ya, geser ke kanan, geser ke kiri, kita udah bisa memahaminya. Nah, jadi ada supply demand model of the financial system. Maka ada teori penawaran dan permintaan. Gambarannya gini. Sekarang kan jadi di pasar uang yang diperjualbelikan. Jadi yang bukan diperjualbelikan, diperpinjamkan. Apa saja sih yang mempengaruhi orang untuk menabung di bank atau menyediakan uangnya yang ke lembaga keuangan supaya bisa diserap oleh para orang yang butuh dana gitu ya. Makanya kadang-kadang yang paling sering kita ini kan ternyata itu kita kan ini ya mengira orang kaya itu
mereka itu orang yang kelebihan uang, buang uang sana, buang uang sini. Padahal kenyataannya lebih nyata lagi. Ketika kalian ketemu mereka, mereka pasti bukan ngomong seperti itu. Mereka malah nanyain, kamu punya uang nggak? Gue pinjem dah. Atau nanyain kada uang apa enggak. Mereka nyari sumber dana. Jadi para pengusaha itu sebenarnya nanyakan ada dana enggak supaya bisa diputar, ngegolkan proyek yang baru, usaha yang baru, kemudian menghasilkan. Pasti mereka mencari dana. Ya, kebanyakan ternyata. Meskipun dengan seperti itu akhirnya mereka dapatkan kembalian yang luar biasa. Nah, hal itu nanti akan membantu kita untuk memahami tentang bagaimana sih koordinasi dari tabungan dan juga investasi, dan bagaimana tentunya ini karena kita tatarannya ilmu makro ya, peraturan dari pemerintah yang kalian sebagai pemangku kebijakan dan hal-hal yang mempengaruhi antara tabungan, investasi, dan juga suku bunga. Nah, ini menarik juga. Dan kita ini suku bunga masih cukup rendah ya. Setahu saya suku bunga BI itu 3%. Maka menurut saya para pengusaha itu cenderung banyak juga melihat ini kesempatan ya. Semoga aja, karena moga-moga pandemi selesai itu sangat-sangat peluang untuk meminjam dana dari loanable fund markets ya. Karena cuma 3%. Artinya apa? Misalnya kita pinjam uang di bank 100 juta, maka kita hanya mengembalikan tambahan 3 juta saja misalnya ya. Jadi kita kembalikan ke Bank Indonesia 103 juta. Itu acuan Bank Indonesia. Pak, katanya Bank Indonesia 3%. Ini saya barusan ke bank ternyata 5%, 7%, yaitu induknya. Induknya itu artinya kalau ke bawah bisa lebih besar gitu ya. Tapi insya Allah tidak ada yang kurang dari 3%. Intinya gitu. Itu acuan Bank Indonesia itu kayak pedoman gitu ya. Artinya gini, kalau saya menjadi bank misalnya ya, kan ada Bank Indonesia, saya misalnya Bank Azhar misalnya ya, saya punya uang 100 juta, saya taruh di BI dapat 3 juta ya kan per tahun, karena 3%. Tapi kalau saya lempar ke para pengusaha ini, contoh Anissa atau Yolanda atau Farah, misalnya saya kasih 5%, maka si Farah nanti kembalikan 100 plus 5 juta. Nah, maka kemudian ya sebagai bank, saya pasti lebih milih, coba deh daripada naruh di Bank Indonesia, kita coba cari ke pengusaha-pengusaha itulah yang bisa memberikan 5% itu cukup mudah. Para pengusaha itu mencari untung itu jarang yang di bawah 10% ya. Mereka nyari untung 20, 30 ya. Bahkan kalau ada diskon sampai 30%, 40%, sebenarnya mereka untungnya lebih dari itu. Ya, bahkan tidak sedikit yang mengambil untung itu 50 sampai 100%. Ya. Dan masalahnya juga di Islam itu tidak terlalu mengatur tentang batasan keuntungan ya, dikembalikan ke masing-masing, cuma etika aja. Artinya jangan sampai harga terlalu mahal kemudian memberatkan orang yang berkebutuhan. Nah, contoh kalau seandainya ada satu pasar keuangan saja, kemudian semua penabung ya, deposit itu menabung, menyimpan tabungan mereka dalam pasar tersebut. Kemudian juga semua peminjam itu juga mengambil dari market tersebut. Kemudian ada satu interest rate ya, di antaranya ini interest rate itu adalah which is ini pada dasarnya ya, ini walaupun sebenarnya nggak boleh diajarkan karena mengajarkan suku bunga, tapi minimal kita tahu lah. Tapi ini nggak benar ya, artinya kalau kita di Islam lebih cenderung kepada profit loss sharing ya. Jadi nisbah, bukan interest rate. Interest rate kan kayak menghukumi apapun yang terjadi 3%, 5%, 10% itu yang harus dibagi. Tapi bagi dalam Islam tidak selamanya seperti itu karena memperhatikan kondisi. Kalau seandainya untung ya dibagi, kalau rugi ya dibagi. Itulah bedanya Islam dengan yang lain. Nah, jadi which is both. Jadi di mana interest rate ini ya itu tadi return of to saving. Artinya misalnya suku bunga BI 3%. Orang yang nabung di Bank Indonesia 100 juta, maka dia dapat 3% tambahannya 103 juta. Oke. Nah, bagi orang yang minjam, udah saya pengusaha,
saya minjam ke Bank Indonesia. Berapa yang harus saya kembalikan kalau saya sudah minjam dari Bank Indonesia? Ya sama, 3%, jadi 3 juta. Nah, diantaranya seperti itu. Nah, apa namanya? Biasanya kalau prakteknya di dalam dunia lembaga keuangan itu pasti mematoknya lebih tinggi supaya bisa dibagi kepada para investor atau para tabungan yang bisa bagi hasil tuh. Makanya nggak banyak kan, 3% aja rata-rata. Jadi apa namanya, biasanya sih hampir rata-rata juga 10-an% ya kepada para pengusaha. Itu 3% nanti buat para nasabah, 7% buat bank. Nah, jadi contoh gambarannya itu siapa sih yang ada di dalam apa namanya loanable funds ini. Jadi uang yang saling diperpinjamkan ini datang dari tabungan. Tabungan dari siapa aja? Contoh yaitu household with extra income. Jadi rumah tangga yang pendapatannya itu lebih daripada pengeluarannya ya, sehingga bisa meminjamkannya dan mendapatkan interest atau mendapatkan itu tadi. Ya, tapi ini masih tabungan ya, bukan belum investasi. Jadi kita kalau punya banyak tabungan di bank itu sebenarnya bukanlah investasi, itu masih jenis tabungan. Tapi kita termasuk orang yang menyuplai dana ke market supaya dipinjam oleh para pengusaha gitu. Jadi tapi harus extra income ya kan. Kalau income-nya lebih sedikit daripada penghasilannya ya nggak bisa gitu ya. Nah, ini jadi kita harus ya bagaimanalah kalau sebenarnya penghasilan itu tinggi apa rendah ini relatif ya, tergantung pengeluaran masing-masing, gaya hidup masing-masing. Kemudian sebentar. Public saving tadi, kalau seandainya positif ya, tadi kalau seandainya penghasilan rumah tangga itu lebih besar daripada pengeluaran mereka, konsumsi mereka, maka dapat menambah tabungan nasional dan menambah uang yang bisa diperpinjamkan di ini. Makanya yang takut itu kan ketika terjadi rush money misalnya ya, orang yang punya tabungan di bank itu ngambil semua, itu kan bahayanya tidak ada uang yang bisa dialirkan ke dunia usaha. Maka itu sangat ditakutkan, penarikan secara besar-besaran. Maka sekarang ada lembaga penjamin simpanan. Kalau seandainya negatif ya, nah ini jadi kalau orang Indonesia ini secara rata-rata pemasukan orang-orangnya itu lebih sedikit, lebih sedikit dibandingkan lebih sedikit dibandingkan lebih sedikit dibandingkan penghasilan konsumsi ataupun pengeluaran mereka, maka dia mengurangi potensi tabungan nasional yang bisa diperpinjamkan di dunia usaha. Oke, nah next. Nah, di sini kalian melihat ini misalnya ya, contoh 3%. Ketika 3%, maka posisinya jadi ini yang kalau tadi ya, ini lagi-lagi sebenarnya saya nggak mau mengajarkan, tapi kalian kita harus tahu gitu ya, karena ekonomi Islam ya harus tahu tentang bagaimana sih sistem bunga itu bekerja. Nah, jadi suku bunga itu adalah harga dari uang, istilah mereka juga. Jadi seperti kalau kemarin ya kita ngomong apakah yang mempengaruhi permintaan adalah harga. Ketika harga naik, maka permintaan turun karena harga sedang naik. Ketika harga itu sedang murah dari sebuah barang, maka permintaan naik. Nah, bagaimana ini mengatur di dalam pasar keuangan tadi, uang yang diperpinjamkan itu adalah suku bunganya. Ya, jadi suku bunga itu jadi bukan harga, tapi suku bunga itu harga istilahnya. Ya, contoh 3% misalnya. Maka ada berapa banyak uang yang bisa diperpinjamkan ada di sini. Ya kan? Nanti kalau seandainya tinggi suku bunganya itu semakin tinggi, maka orang-orang itu akan semakin banyak menyimpan dana di di lembaga tersebut atau bank tersebut, ya kan? Oh, sekarang dinaikkan ke 6%. Oke, kita ini sebentar ya. Kita kita stop dulu sebentar ya. 5 menit ini ada keperluan sebentar.
Kang Madang. Kita lanjutkan ya. Mohon maaf atas gangguannya. Nah, tes jadi tadi ya. Jadi itu adalah harga dari apa yang mempengaruhi di pasar keuangan, pasar uang yang tersedia di lembaga keuangan dan pasar keuangan untuk digunakan oleh dunia usaha. Nah, jadi ketika ada kenaikan di interest rate suku bunga, maka akan membuat tabungan itu lebih menarik. Nah, jadi kan contoh pertanyaannya kan gini, kalian punya uang 100 juta, kalian pakai sendiri atau kalian cenderung nanti 100 juta kalau saya pegang terus akan lama-lama berkurang habis buat jajan. Oke lah, taruh di bank A misalnya. Bank A menawarkan 3%. Nah, jadi 3 juta. Kalau kita naruh 100 juta dapat plus 3 juta. Nah, tetapi ada bank B. Bank B ini kemudian menawarkan silahkan membuka tabungan di bank kami, bank B. Kami menawarkan 6% suku bunga. Nah, kalian akan berpikir ulang. Yang awalnya tadi mau menabung di bank A yang 3%, kemudian mereka ke bank B, yaitu yang memberikan 6%. Artinya dari 100 juta mereka akan memberikan imbal hasil 6 juta. Nah, pasti orang akan bergeser ke B, ya kan? Ataupun yang awalnya misalnya 3 juta, 3%, oke saya ngasih 100 juta. Oh, sekarang 6%, oke saya tambah deh menjadi 1 miliar misalnya. Kalau 1 miliar 3% berarti cuma 30 juta ya. Tapi kalau 6% 60 juta itu luar biasa, itu menggaji seseorang bulanan tuh UMR Jakarta bisa. Nah, diantaranya seperti itu ya. Jadi semakin tinggi suku bunga akan semakin atraktif, menarik, sehingga terjadi peningkatan jumlah loanable, penawaran dari jumlah ini tadi, loanable fund supply. Ya, jadi kalau kita kan penawaran itu, sisi penawaran ya, hukum penawaran kita ingat kembali, semakin harga tinggi berarti semakin membuat kita menjual lebih banyak barang tersebut karena mendapatkan kesempatan keuntungan dari harga yang sedang naik. Begitu pula dengan ini, ketika interest rate ini yang diibaratkan harga, ketika interest rate naik, maka kita berlomba-lomba menambah jumlah deposito kita ataupun tabungan kita di lembaga keuangan dan lain sebagainya. Nah, itu intinya. Dan inilah yang kadang menjadi sedikit perbedaan ya, sehingga sebenarnya begini sih, ketika lembaga keuangan semakin besar, biasanya interest rate mereka semakin kecil, cuma syaratnya banyak. Tetapi lembaga keuangan yang lebih kecil, koperasi atau bahkan lintah darat lain sebagainya, mereka itu justru interest rate-nya sangat tinggi, 10-15%. Cuma syaratnya rendah, bawa KTP aja dan sebagainya. Dan inilah kemudian dimanfaatkan oleh jasa-jasa pinjol. Tapi kalian hati-hati, mereka sangat-sangat kejam sekali lah memberlakukan bunga ya. Oke, nah kemudian kita next. Nah, sedangkan kalau tadi sisi penawaran ya, jadi orang yang kelebihan uang. Sekarang dari mana sih datangnya dari permintaan dari loanable funds? Nah, yaitu adalah datang dari investment. Nah, nih. Ya, saya harap sih teman-teman nanti tinggal dipilih lah. Tapi saya kira
kalaupun jadi apapun itu, ya, jadi pegawai atau pengusaha, kalian berada di dua sisi yang lebih baik lah daripada sekedar orang yang nggak kuliah misalnya, dia nggak tahu duit ditaruh di celengan ataupun bahkan duit dibuat hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi kalian minimal ada di dua sisi itu, saving yang memberikan bagi hasil ataupun imbal, ataupun kalian dari sisi pengusahanya kalian harus berani untuk berinvestasi. Ya, maka kalau saya teman-teman punya kemampuan itu investment, ya sangat menarik. Ya, kalau kalian memang pandai gitu ya, misalnya ya, bahkan ini saya sampaikan, misalnya di sini ada siapa yang IPK-nya mungkin 3,9 atau berapa gitu, kemudian mau S2 nggak bisa karena keterbatasan uang. Padahal ketika dia S2 dia punya peluang untuk menjadi dosen dan sebagainya. Kalau menurut saya, kemudian dia meminjam dana dari kakaknya, keluarganya gitu yang mungkin tidak banyak, kemudian dia kuliah lagi. Nah, habis kuliah maka kemudian dia bisa menjadi dosen akhirnya, kemudian ataupun jadi yang lebih baik lagi di posisi pekerjaannya, penghasilannya bertambah, maka kemudian dia bisa membalikan dari pinjamannya tersebut. Nah, ini praktek ini sudah lama, bahkan di Amerika Serikat pun terdapat namanya student loan, ya. Artinya apa? Orang mahasiswa yang membiayai kuliahnya bukan dari uangnya sendiri tapi dari pinjaman dari biasanya dari universitasnya bisa ataupun dari yang lain. Nanti kalau sudah lulus dan bekerja, maka dia mencicil mengembalikan apa yang sudah diinikan. Nah, itu udah investasi ya. Karena memang akan double ya, orang yang sudah bekerja, berkuliah itu berbeda sama sekali dengan yang sebelumnya tidak. Dari sisi penghasilan dari jenis pegawai gitu ya. Kalau pengusaha memang tergantung ini juga ya. Makanya ketika jadi pengusaha, nah ini kalau kalian melihat potensi keuntungan dari bisnis kalian lebih besar ketika kalian berinvestasi, maka silahkan berinvestasi, ya kan. Jadi misalnya jangan terlalu bangga dengan bisnis kalian yang hanya memiliki satu cabang gitu. Kalau satu cabang itu sudah luar biasa animo para pembelinya, kalian harus mulai berpikir untuk investasi, yaitu apa? Membuka cabang baru. Atau mungkin ada beberapa yang lebih ininya memfranchise-kan misalnya ya. Di antaranya seperti itu. Itu akan lebih besar lagi. Cuma kalau franchise pajaknya biasanya lebih besar. Tapi potensi dikenal masyarakat lebih luas, bahkan cabangnya bisa sampai seluruh Indonesia, itu menjadi ini. Sekarang persaingan sangat sengit ya. Maka kalian bisa memunculkan ide-ide baru, produk-produk baru, merek-merek baru yang lebih ini. Nah, jadi kembali lagi, firms borrow the funds, they need to pay the new equipment. Jadi perusahaan, pengusaha, ya kan. Kalau kalian sebenarnya itu udah jadi pengusaha juga, ya, apa namanya, Pak, saya kan ini aja Pak, jualan mie ayam. Apa namanya, masa dikatakan perusahaan ya, bisa aja dibuat perusahaan. Misalnya beli gerobak baru, ya kan. Sehingga bukan cuma satu gerobak, tapi 2 gerobak mie ayam. Ya, bayangkan 10 gerobak mie ayam pasti berbeda dengan satu gerobak mie ayam. Ya, tapi bagaimana men-setting itu ya, saya kira menarik. Dan mungkin ini teman-teman sayangnya nggak pada di sini yang di luar Jawa ya. Jadi yang menarik itu kan sekarang terjadi intersection ya, saling ini misalnya, atau mungkin yang dari Malaysia buka makanan khas Malaysia di sini gitu ya. Mie ayam Wonogiri, bakso Wonogiri itu berapa banyak itu jumlahnya di Jakarta gitu ya. Ataupun Jakarta sekarang udah banyak di sini, ketoprak Jakarta tuh sekarang segala sudut ada, bubur ayam Jakarta gitu ya. Tinggal kita bawa aja tongseng, sate apa namanya, sate buntal ke Jakarta pasti juga laku. Ya kan, apa namanya, teman-teman dari Palembang ke Solo misalnya buka empek-empek gitu ya. Mungkin ada daya tawarnya sendiri. Oke. Nah, sehingga rumah tangga itu meminjam the funds they need to purchase new house. Ini juga sama. Ya kan? Jadi ini kan investasi ini, new houses ya. New houses. Artinya ini, kalau beli rumah kedua, ya kan? Ini bukan rumah pertama ya. Kalau rumah pertama kalau bisa cash saja, tapi walaupun saat ini sulit. Beberapa keluarga muda dia pasti kadang-kadang nggak bisa beli kecuali harus pinjam juga. Nah, tapi ini menarik sih. Kalau kalian ingin membelikan rumah baru, apa namanya, it's okay to borrow money from the loanable funds. Jadi kalau kalian
saya pengen punya rumah lagi gitu ya, pinjam ke lembaga keuangan nggak apa-apa ya, asal nanti diproyeksikan juga bisa menambah penghasilan dan kalian punya ide yang bagus memproduktifkan dari new house kalian tadi, dari rumah baru tersebut. Oke. Nah, itu ya apa namanya hal-hal yang terkait dengan penawaran permintaan di pasar uang yang di ini kan. Nah, ini juga sama. Tapi kebalikan, hukum permintaan adalah tadi ketika harga naik, maka kemudian permintaan turun. Jadi ketika interest rate-nya tinggi, maka permintaannya pun akan cenderung apa namanya sedikit, ya kan? Ketika interest rate 7%, siapa yang mau minjem untuk beli rumah baru? Mereka enggak mau. Ya. Ya, apa namanya? Sama itu ya. Jadi ketika suku bunga tinggi, para pengusaha itu enggan untuk meminjam uang. Maka sekarang suku bunga BI itu mulai diturunkan. Itu sempat sampai 6-7% keadaan normal sebelum pandemi. Tapi pandemi semenjak pandemi itu Bank Indonesia mengkoreksi suku bunganya, suku bunga acuan itu menjadi 3%. Nah, sekarang ini 7%. Ya, jadi kalau semakin tinggi semakin ini, dan dengan 3% ini harapannya sih orang mau berani mengambil pinjaman di bank kemudian untuk digunakan usaha. Maka kalian teman-teman yang punya skill usaha itu pandemi ini sangat cocok tuh untuk bikin startup nih. Ya, tapi harus benar-benar kerja keras, bagi waktu sebaik-baiknya sehingga usaha kalian bisa lebih ini. Jadi sangat pas. Tapi ya kalau ini konvensional ya. Konvensional itu masalahnya adalah mereka itu bisa naik turun kapan aja semau mereka. Itu that's bad of conventional ya. Tapi kalau ini Islamic perspektif, we cannot change, ya. Jadi tidak pernah bisa diubah. Jadi makanya kalau di Islam itu mau krisis apa enggak ngaruh sebenarnya. Tapi yang kasihan itu yang floating rates, ya, yang itu banyaknya dipakaikan di konvensional. Mereka itu ya apa namanya naik turun sesuka mereka. Jadi ketika suku bunga turun kayak gini, itu paling enak adalah teman-teman yang sedang minjem duit, ya kan, yang lagi nyicil karena angsurannya lebih murah, ya, karena bunganya turun. Tapi ketika ekonominya baik, wah itu jadi yang diangsur itu semakin tinggi. Dan yang ada insight yang terbaru juga, maksudnya saya ada pemateri gitu ya tentang penjelasan perbedaan konvensional sama Islamic apa namanya keuangan itu adalah kalau konvensional itu tidak akan pernah membiarkan kalian tahu berapa sih jumlah yang harus dibayar karena nggak tentu bunganya naik turun. Tetapi kalau apa namanya Islam must be clear. Jadi harus benar-benar jelas uang yang total harus dibayar itu berapa. Ya, in total berapa dan apa namanya tidak bisa diubah-ubah. Ya misalnya karena pandemi pembayarannya kita ubah menjadi turun, nah nggak boleh. Ya, oke, sebentar. Jadi a fall in interest rate bisa meningkatkan. Ya, jadi kalau dari tadi apa yang diinginkan oleh Bank Indonesia tadi ya, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 7% yang belum nyampe-nyampe oleh pemerintahan Jokowi, maka kemudian suku bunga ditekan 3%. Supaya apa? Banyak yang orang meminta dana, semakin semangat untuk meminjam dana ke lembaga keuangan untuk dibuat usaha. Oke. Nah, nah kemudian kalau kemudian titik seimbangnya ya kan, maka nanti ada equilibriumnya. Ketika interest rate 5%, jumlah supply demand sama yaitu 60. Ini sama dengan apa namanya pasar keseimbangan karena intinya gitu, inginnya sih seimbang antara jumlah yang ada dalam posisi penawaran itu semuanya bisa diserap oleh permintaan. Sama dengan ketika kita pengen nyetok barang, ingin semuanya itu bisa habis dibeli oleh para pembeli. Ininya seperti itu ya. Nah, apa yang mempengaruhi hal yang lain? Makanya ada ya kemarin salah satu hal saya kira ada di kuis ya, hal-hal yang berikut yang mempengaruhi. Di antaranya adalah insentif pajak. Nah, ketika ada insentif pajak itu akan misalnya semua yang nabung dibebaskan pajak. Nah, orang semangat itu untuk apa namanya menabung di bank. Pajak hanya kepada para pengusaha aja. Nah, itu pasti membuat apa namanya orang lebih banyak menabung di
lembaga keuangan atau menyediakan menawarkan dari uang yang sedang diinikan. Nah, sehingga kemudian mengurangi titik tengah tadi ya, menjadi awalnya 5% menjadi 4%. Kemudian akhirnya akan menambah orang yang loanable fund-nya akan semakin banyak karena saving-nya tambah banyak. Nah, ketika misalnya ada pajak investasi yang naik, ini maka akan meningkatkan permintaan dari ini ya, ada tax credit. Jadi tax credit ini adalah boleh bayar pajak. Bentar, ada ini. Oh iya, enggak apa-apa, silakan, enggak apa-apa. Ya mungkin yang buat kelas yang lain, intinya laporkan di kelas ya, silakan screenshot enggak apa-apa. Nanti laporkan ke ketua kelas kelas B untuk nanti dicatat di sheet yang kemarin kita bagikan. Kredit pajak itu artinya gini. Jadi tax credit itu artinya saya nggak usah bayar pajaknya sekarang ya, saya tunda tahun depan. Nah, itu kan artinya tahun ini nggak usah bayar pajak. Nah, itu dengan kebijakan seperti itu maka akan orang jadi pengusaha enak dong bayar pajaknya, nanti aja nggak usah sekarang. Maka kemudian semangat untuk melakukan permintaan atau mengambil dana loanable funds tadi. Ya. Yang kemudian akan menaikkan suku bunga, kemudian akhirnya ketika suku bunga naik, akhirnya akan menambah dari equilibrium quantity of loanable fund. Jadi loanable-nya juga akan tinggi. Ya, jadi ketika pengusaha kemudian semakin bersemangat mengambil, permintaan semakin tinggi, kemudian karena permintaan semakin tinggi kan harga dinaikkan. Harga dinaikkan menjadi 6%, kemudian 6% ini akhirnya para investor yang ingin menaruh uangnya di lembaga keuangan akhirnya menaruh di sana. Ya. Nah, ini caranya. Kemarin kita udah pernah praktek ya. Contoh apa pengaruhnya cuaca panas terhadap penjualan es krim, maka dianalisis dalam tiga tahap gitu ya. Menggeser kurva apa aja gitu ya. Kemudian menggambar dan lain sebagainya. Ini sebagai contoh juga ini budget defisit ya. Jadi budget defisit itu kita jelaskan pengeluaran pemerintah itu lebih tinggi dibandingkan pemasukannya. Apa yang terjadi itu bisa mengurangi loanable funds gitu ya. Karena bisa mengurangi tabungan nasional dan juga uang yang bisa diperpinjamkan di lembaga keuangan dan pasar keuangan. Ya kemudian akhirnya menaikkan suku bunga. Maka ya kalau menurut saya ya ini menarik, tapi silahkan ini teman-teman ya kita coba cek gitu lah. Ini teori dan pemerintah tuh nggak pernah jelaskan teori-teori gini. Nah, mereka yang dijelaskan kepada masyarakat ya berita baik aja. Ketika Bank Indonesia ini mengatakan 3% kemarin ya. Kemudian ada berita pajak itu target pajak terpenuhi ya kan. Ada kemungkinan besar, ini prediksi saya nih. Seandainya seperti ini, tahun depan pasti suku bunga naik. Ya kan? Dan karena saya juga percaya karena pemerintahan Jokowi juga anggarannya defisit. Nah, anggaran defisit itu artinya apa? Ya mereka keluar pemasukan pajak itu penuh gitu ya. Cuma pengeluarannya ya seberapa banyak gitu ya untuk belum terjadi musibah bencana dan lain sebagainya, belum investasi-investasi yang asalnya utang tapi belum bisa menghasilkan karena pandemi ya kan. Contoh jalan tol udah dibangun pakai utang tapi jalan tolnya nggak nguntung-untung karena terjadi pembatasan sosial. Nah, itu macam-macam lah. Maka bisa saya prediksikan tahun depan itu suku bunga naik. Ya kan? Maka kalau bisa tahun ini, tapi ya bentar lagi tahun depan udah naik. Dan biasanya suku bunga ini dikoreksi bisa jadi per bulan atau per setengah tahun, saya kurang tahu ya. Itu adalah kebijakan Bank Indonesia atau per kuartal mungkin setiap 4 bulan dievaluasi untuk dinaikkan atau diturunkan. Nah, ketika kemudian naik suku bunga, akhirnya apa? Orang-orang kemudian akan mengurangi ketersediaan dana tadi karena semuanya kesorot.
keseret gitu ya, keseret akibat interest rate yang tinggi karena investment. Kalau suku bunga naik, pengusaha semakin rajin apa semakin malas? Semakin malas karena suku bunga naik. Daripada nanti nggak bisa ngembalikin, mendingan ditunda aja deh investasinya nanti ketika suku bunga udah turun. Biasanya mereka begitu, ya kan? Tinggal bagaimana kalkulasi keuntungan mereka sepadan nggak dengan kenaikan dari suku bunga. Jangan-jangan bisnisnya juga masih sepi gara-gara varian corona ataupun corona yang lebih baru lagi sehingga kemudian menjadi lebih bermasalah. Nah, jadi ketika ada kenaikan di budget defisit bisa mengakibatkan penurunan di investasi. Itu ada di soal kuis juga. Ya, maka kita juga ingatkan itu sebenarnya. Makanya kalau pemerintah Jokowi makanya pasti mereka tahu ya anggaran defisit terus sehingga investasi kurang, maka kemudian mereka bentuk Kementerian Investasi supaya yang investasi itu bukan dari dana pemerintah ataupun masyarakat yang dikelola, tapi lebih dari dana luar negeri. Nah, itu yang diincar. Ya, karena pasti pemerintah ketika anggaran defisit pasti dong dia pinjam ke tetangga atau luar negeri untuk membiayai defisitnya, yang kemudian akhirnya crowding out itu artinya dia akan segera mengakibatkan less funds, jadi lebih kurang, mengurangi dana yang tersedia untuk investasi. Ya kan, itu yang harus diwanti-wanti. Jadi maka investasi ini padahal sangat penting untuk jangka panjang. Oleh karena itu budget deficit reduce the economy's growth rate and future standard. Jadi kalau anggaran defisit itu bisa mengurangi pertumbuhan ekonomi dan future standard of living. Jadi standar hidup yang akan datang. Dan ini sudah terjadi kalau saya amati ini di Amerika Serikat. Amerika Serikat juga sama. Ya kan, dia itu kena budget defisit bertubi-tubi, nggak defisit ya. Kemarin saya pernah pas Pak Anwar Abbas itu ketua MUI yang jadi bagian PP Muhammadiyah juga, dia bilang dia mengatakan kepada ini ya, dia waktu di Amerika Serikat, kemudian salah satu pemandunya itu bilang, Bapak tahu apa yang Bapak lihat di Amerika ini? Oh, ada jembatan, gedung-gedung megah. Kemudian tapi itu semuanya dibiayai dengan utang. Dan kita nggak tahu jembatan itu pasti ada umurnya, bisa suatu saat akan runtuh. Tapi kita masih kesulitan dari mana uang untuk mengembalikan dana-dana pinjaman untuk membangun semua infrastruktur di Amerika Serikat itu. Sehingga sampai sekarang Amerika Serikat masih bahkan minus pertumbuhan ekonominya. Dan belum bergerak positif. Yang positif hanya Cina dan beberapa negara termasuk Indonesia. Tapi makanya kita harus hati-hati. Maka kebijakan pajak dan juga pengeluaran itu yang bisa menumbuhkan konsumsi dalam jalan bagaimana mengurangi saving rates itu sebagaimana sebenarnya bisa mengurangi long run living standard. Jadi secara jangka panjang, standar hidup jangka panjang. Jadi sebenarnya dan ini yang kemarin sering kalau ekonom tuh bilang ekonomi Indonesia tuh konsumtif banget, banyak diskon, tapi sebenarnya banyak tas-tas branded dari luar negeri bukan dari lokal. Yang pada akhirnya sebenarnya jangka panjangnya tuh nggak baik buat negara kita gitu ya. Itu yang sedang dilakukan juga oleh Amerika dengan membatasi impor barang yang dari China. Gitu ya. Jadi misalnya pajaknya ini, makanya salah satunya adalah, ini menarik nih karena masalah pajak ya, Amerika itu menaikkan pajak barang yang dari China. Maka China kemudian marah-marah gitu ya, karena barang mereka bagus, lebih murah dan speknya tidak kalah gitu ya. Kemudian bebas boleh impor sana. Makanya kan kalau kita impor sekarang ya, saya sering juga beli di Lazada itu pasti kena pajak pajaknya tinggi ya. Enaknya masuk ke Indonesia dulu baru dibeli enaknya. Saya kadang lihat enaknya langsung beli dari pembeli luar atau pembeli dalam negeri. Ternyata nggak selalu untung langsung beli dari luar negeri. Karena apa? Kena pajaknya berbeda. Bahkan mungkin tinggi ya karena kita beli satu produk. Mungkin kalau pengusaha dalam negeri
kemudian ada perjanjian bilateral ya, sehingga ketika masuk barang ke pengusaha Indonesia itu harganya lebih turun dulu, ya kan? Nah itu temuan fakta waktu ada kemarin sel seperti itu ya, hingga akhirnya saya beli itu tidak langsung dari negaranya, dari Cinanya, tapi beli di salah satu toko di di Jakarta gitu ya. Lebih murah karena lebih mahal kalau beli langsung dari Cina, selisih 200.000. Ya, itu contoh. Oke, nah maka ini 79% sepakat ya. Hati-hati dengan kebijakan pajak yang terlalu mendukung konsumerisme karena akan mengakibatkan merendahkan standar hidup jangka panjang. Nah, bagaimana cara menghadapi utang negara gitu ya. Jadi ketika keuangan negara itu defisit, itu pemerintah membayarnya dengan borrowing atau meminjam dengan cara apa? Selling government bonds, yaitu menjual surat obligasi ya, ataupun surat kalau yang syariah sukuk ya. Ketika defisitnya itu terus menerus, maka utang negara juga akan terus menerusnya. Itu yang menjadi sulit ya, semua kepala negara ini sulit. Kalau menurut saya harus ada penghematan besar-besaran ya, dan juga bagaimana itu pemerintah juga tidak lagi berfoya-foya gitu ya, akan sangat kasihan APBN dan bahkan ini ya. Tapi memang pada nggak suka gitu ya kan. Isunya itu selalu dimainkan gaji PNS naik supaya dipilih kembali besok menjadi presiden. Nah, itu yang menjadi sandungannya. Kemudian ada rasio keuangan ini dan rasio utang negara dengan GDP. Ini sering juga disampaikan ya. Maka kemudian intinya ini salah satu mengukur masih baik nggak sih utang negara itu, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani selalu menyampaikan masih wajar gitu, walaupun itu pasti bisa didebat. Nah, jadi suatu ukuran yang berguna untuk pemerintahan untuk bagaimana mengukur kemampuan mereka menaikkan pajak. Gitu. Makanya nanti ada mereka itu pengen bikin pajak e-commerce dan lain sebagainya, sedang direncanakan. Dan kemudian secara sejarah rasio utang dengan GDP itu pasti selalu naik ketika perang ya. Ketika perang itu utang akan semakin banyak, dan juga akan turun ketika peace time, ketika tidak ada perang. Maka dari itu kalian lihat bagaimana salah satu kebijakan Presiden Amerika terbaru, yaitu siapa Presiden Amerika itu? Kok lupa ya, lawannya Hillary Clinton lawannya Donald Trump. Ya itulah, lupa saya. Dan salah satu kebijakannya adalah menarik pasukan di Afghanistan ya, karena membiayai peperangan itu bikin anggaran defisit, intinya itu ya. Dan itu juga jadi ini juga sering kajian juga anggaran Kementerian Pertahanan itu ya, yang ditakutkan ini. Nah, inilah bentuk rasio ya, di mana rasionya itu ketika terjadi peperangan itu pasti naik ya, ataupun secara krisis keuangan pasti bikin naik. Tapi ketika aman-aman damai, maka kemudian bisa semakin landai gitu ya. Nah, maka itulah pasar ya, merupakan salah satu cara yang baik untuk mengorganisasi aktivitas ekonomi. Sama dengan kalau kita ngomong pasar barang ya, di pasar itu ada barang jasa, keuangan itu juga ternyata ada pasarnya gitu ya. Sehingga kemudian pasar keuangan itu diatur oleh kekuatan supply and demand juga. Ya, ada penawaran keuangan di mana para investor itu pengennya ya mereka mau menawarkan asal suku bunganya tinggi atau harganya imbal hasilnya tinggi gitu ya. Tapi hati-hati, sering terjebak ketika terlalu tinggi ternyata investasinya bodong ya. Kemudian ketika pengusaha inginnya sih ketika mereka meminjam, mereka ingin mendapatkan harga yang serendah mungkin ya, suku bunga serendah mungkin. Maka ini bisa melokasi sumber ekonomi yang langka kepada most efficient ya, artinya yang menawarkan
lebih tinggi ya. Jadi efisien itu bisa paling menghasilkan, itu efisien. Nah, sehingga akan menghubungkan saat sekarang ini dengan masa depan. Para penabung atau yang menaruh uangnya di lembaga keuangan atau pasar keuangan, mereka akan mengkonversi current income, jadi pendapatan sekarang, untuk future purchasing power. Jadi mereka tuh kemampuan daya belinya itu inginnya tetap terjaga ataupun lebih, gitu ya. Makanya harus ditaruh di lembaga keuangan ataupun di lembaga keuangan terutama ya, diantaranya karena savers tadi ya, savers itu apa namanya, mereka minimal ya dapat 3%, 5%, 10% itu masih mending kan, masih bisa menjaga kemampuan belinya ketika harga naik di tahun depan. Tapi bagi para peminjam, para pengusaha, mereka itu bisa menggunakan acquire itu menggunakan use ya, apa namanya, atau apa namanya, mereka bisa memakai capital modal mereka untuk memproduksi barang jasa di masa depan. Ya. Dan tentunya kalau bicara investasi pengennya lebih banyak, apa namanya, punya satu hotel terus punya 2 hotel dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian akhirnya barang jasa yang diproduksikan semakin banyak, penghasilan pun akan semakin banyak, karyawan juga akan semakin banyak. Nah, ini sudah summary ya, ini kemarin sudah kita sampaikan. US itu tentang masalah pasar saham, pasar obligasi, bank, kemudian reksadana, kemudian terkait dengan tabungan nasional, tabungan publik, ya. Kemudian di close ekonomi artinya tidak memakai ekspor impor, maka national saving sama dengan investment, ya. Kemudian tadi kita sudah ini pasar keuangan tadi ya, loanable fund dan dari tabungan dan juga dari investasi. Kemudian kalau budget defisit itu sangat pengaruh negatif kepada tabungan publik ya, dan bisa mempengaruhi juga tabungan nasional hingga akhirnya uang yang beredar di lembaga keuangan itu semakin sedikit itu ya. Kemudian apabila budget defisit ini semakin berterus-terus ya, maka bisa crowd out investment. Jadi investasi akan semakin berkurang. Kemudian juga akan bisa mengurangi dari pertumbuhan produktivitas GDP. Nah, ini makanya Indonesia ini sebenarnya sebagai penutup, ada yang bilang masih bagus-bagus tapi utangnya banyak. Ini sebenarnya semu juga. Semu juga itu artinya jangan-jangan itu kita kayai karena ketutupan utang aja. Maka itu yang kita ingat-ingatkan ya. Makanya tidak bosan-bosan juga para ekonom mengingatkan pemerintah tentang bahaya utang itu. Ya karena seperti itu, ternyata semua juga misalnya, oh kaya ya kamu bisa tetap beli di KFC, tapi ternyata uangnya dari utang, sama aja ya kan. Artinya itu yang menjadi pertanyaan. Nah mungkin itu saja materi kita hari ini ya. Semoga bermanfaat. Hari ini saya belum sempat sih bikin apa namanya Kahoot quiz. Moga-moga next time ya. Dan juga ini saya juga ada tugas dengan momong ini, saya mohon maaf, tapi semoga bisa bermanfaat lah untuk temu online live-nya. Tapi semoga kalian juga bisa ambil pelajaran dari video-video yang sudah kita share di materi psikologi. Nanti mohon bersiap diri untuk menghadapi UAS yang akan bentar lagi ini. Meskipun liburan ya, sebenarnya untuk di dunia online itu nggak ada libur ini ya. Jadi kita pasti bawa pekerjaan dimanapun kita berada. Ya mungkin kita bisa escape untuk escape untuk misalnya tidak belajar, tapi untuk saat ini ya belajar ya sama dengan investasi sebenarnya ya. Jadi tetap harus kita jaga agar kita bisa tumbuh gitu ya, tumbuh ilmu kita, tumbuh juga pengetahuan kita, hingga akhirnya sebenarnya berdampak kepada income dan juga amal kita. Nah itu yang penting. Jadi dengan penghasilan doang, amal baik itu juga harus bertambah. Dan itu menurut saya sebagai motivasi juga ya, kalian kenapa sih harus rajin belajar, harus jadi orang sukses, biar amalnya banyak. Kalau amalnya banyak, jadi orang yang kuat, bisa bantu orang, nggak harus dibantu orang. Nah itunya kan pengennya gitu ya. Tapi itu bukan hal yang mudah dicapai, pasti dengan hard work, kerja keras. Nah moga teman semua ini bisa bekerja keras dengan mengetahui prinsip-prinsip ekonomi seperti ini, semakin menambah semangat ya. Bahwasanya yaitu tadi dunia ekonomi.
Gitu ya. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya? Zufar gimana? Ada pertanyaan? Tidak ada? Insya Allah cukup, Pak. Oke, terima kasih ya. Semoga semuanya bermanfaat. Sampai ketemu. Dan wah ini Zufar ini ternyata penyanyi ya kamu ya. Mana dong? Share dong. Apa hasil karyanya? Cover lagu apa ini? Di Instagram, Pak, Murotalan. Oh, keren ya. Di ini. Oh, ada ya, nanti saya follow lah. Kasih tahu ininya, IG-nya. Nasid juga enggak? Enggak, Pak, cuman Murotalan. Murotalan aja. Oke. Siapa tahu ini kan lumayan buat backsound sesuatu. Di ayat Al-Quran juga bagus juga. Cuma bikin dong yang ada edisi terjemahannya, ada nggak? Edisi terjemah ayatnya sama terjemahannya. Kemudian nanti ilustrasinya ada hikmahnya gitu, biar tambah followernya gitu. Nah, jadi kayak biar nggak kalah lah sama konten-konten TikTok lah, ya kan? Apa namanya, konten TikTok itu kan menang karena ininya ya, emosional dari suara musiknya sama gambarnya. Nah, kita juga sama, musik sama ininya, maksudnya ya bukan musiknya, saya Quran ayatnya itu sudah sangat powerful, cuma tinggal ininya apa namanya, kejadiannya, videonya lebih menggugah gitu. Nah, bisa itu dibuat tuh, nanti saya tunggu dah. Oke, baik, kalau kayak gitu tidak ada, kita itu, tuh, Pak. gimana? Oh, ininya. Oh iya, ini ininya. Oh, Darman Zufar. Oke, nanti saya follow segera. Pokoknya gitu, kalau bisa kontennya diperkuat ya. Atau konten yang menarik, saya sangat mendukung itu. Ya, kita harus berdakwah pun juga harus berseni juga supaya tidak kalah dengan TikTok galau yang macemnya gitu kan. Maksudnya itulah, saya kira sih memang pembungkusannya kita masih kalah sih. Makanya kita harus tingkatkan terus bagaimana mengemas dakwah itu sebagai semakin diminati gitu ya. Biar nggak galau, kamu edisi nggak galaunya gitu. Apa namanya? Kalau yang lain kan edisi TikTok galau, kamu TikTok yang membangkitkan semangat gitu ya. Orang bikin move on. Nah, TikTok bikin move on. Ada ayatnya, kemudian ini misalnya orang diputuskan gitu kan, misalnya memang kan di Al-Qur'an bilang apa yang kamu cintai belum tentu itu baik buat kalian. Tapi kamu bisa saja membenci sesuatu pasti ternyata itu yang lebih baik. Karena harusnya gitu, kan TikTok mencerahkan, bukan TikTok cuma akhirnya galau. Oke, kita kemana-mana ini, kita tutup saja. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.